Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus pada malam hari ini. Saya kembali akan baca Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 47. Mari kita dengarkan. Perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan minta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Tapi kejahatannya apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, itu ia membebaskan Barabas lagi. Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Perikop Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Perikop Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang bernama Simon, orang Kirenia, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan terpasang di situ raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia, dan di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan mereka dan mencela dia juga. Perikop Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, dia memanggil Elia."
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kita berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihatnya mati, demikianlah ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan juga beberapa perempuan yang melihat dia dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salomo. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Perikop Yesus dikuburkan. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan dari kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia ke dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ya Allah, Tuhan Yesus yang di surga, Aba, terima kasih kami ku baca firman-Mu. Hari ini ku baca firman-Mu Tuhan tentang penyaliban-Mu. Ya Allah, begitu besar kasih karunia-Mu untuk dosa kami. Dan karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami bebaskan dari dosa kami dan terbelah tabir bait suci yang memisahkan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu, sehingga dengan kayu salib ditebus dosa kami. Ya Allah, Bapa yang surga, Tuhan Yesus, kuserahkan Tuhan segala pergumulanku, permasalahanku, kecewaan sakit hatiku. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu lah mujizat mulai menyerahkan istriku. Aku tak tahu buat apa Tuhan Yesus. Aku tak tahu semulai bagaimana. Tuntunlah aku Tuhan untuk keluar dari masalahku, dari sakit di batin jiwaku ini. Dalam Bapa yang surga, Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.